Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Edi Surya Negara, YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Dan secara spesifik untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang data link layer. Ya teman-teman, kalau mengingat-ingat kembali, saya tanya ya, kalau data link layer itu berada di layer keberapa? Tentu ya, kalau kita menggunakan referensi model komunikasi data OSI, ya teman-teman pasti ingat bahwa data link layer itu ada di layer kedua ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih fungsi dan bagaimana ya cara kerja data link layer untuk dapat mengenkapsulasi, meneruskan atau memformat ya paket data yang akan dikirim di dalam sebuah jaringan. Simak video saya berikut ini. Baik, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu kita akan melihat dan melihat ya bagaimana dan apa tujuan dari data link layer itu sendiri, sehingga nanti ini menjadi basis untuk melakukan persiapan komunikasi data dan transmisi data di dalam sebuah media. Yang kedua, saya akan jelaskan ya nanti tentang topologi, baik itu physical topology ataupun logical topology dalam konteks ya pada LAN dan WAN. Yang ketiga adalah data link frame. Nanti kita lihat bagaimana frame atau karakteristik dari data dan fungsinya di dalam link frame itu sendiri. Baik, kalau kita melihat secara spesifik ya, data link layer itu responsible ya untuk komunikasi antar end device kepada network interface card ya. Artinya posisi data link layer ini teman-teman nanti akan ada di dalam bagaimana mempersiapkan komunikasi ya, mulai dari layer aplikasi sampai kepada layer physical, yang sebelum masuk ke dalam layer physical itu akan masuk di dalam yang namanya network interface card atau NIC ya. Data link layer ini akan mengizinkan protokol akses ya, dia yang akan bertindak menyiapkan dan mengizinkan bagaimana data ini diakses ke dalam physical ya atau media. Nanti kan di sini biasanya adalah media kabel ya atau fiber optik. Nah, proses ini akan melakukan proses yang namanya enkapsulasi, dan enkapsulasi ini akan menambahkan header package yang ada di dalam frame itu sendiri, sehingga nanti protokol data unit yang ada di layer 2 sudah dilengkapi dengan header dan end, itu disebut sebagai frame. Nah, frame inilah nanti yang akan dilempar kepada layer physical, sehingga nanti dalam posisi ini data link layer juga akan mendeteksi apakah ada error ya, apakah ada ketidaklengkapan paket data yang akan dikirim sebelum masuk ke layer yang ada di bawahnya ya. Teman-teman ingat ya, kembali layer OSI. Nah, ada dua ya layer yang ada di dalam data link. Yang pertama ya, jadi dia data link itu terbagi dua. Yang pertama LLC atau Logical Link Control ya, ini lebih kepada masih bekerja di dalam software ya, kalau kita mau bagi kategorinya ada di dalam software. Sementara Media Access Control ini atau MAC ya, MAC ini adalah responsible untuk enkapsulasi data ke dalam Media Access Control. Sementara LLC ini ya sublayer yang tugasnya berkomunikasi ke network layer softwarenya, di dalam up layer itu ke network, dan di dalam low layernya itu adalah ke dalam media. Jadi dia yang akan menjadi penghubung ke layer 3 dan penghubung ke layer 1. Nah, beberapa standar untuk data link layer itu adalah teman-teman bisa lihat dari standar IEEE 802 untuk LAN dan WAN ya, dimana ini akan
masuk dan diinjek di dalam Ethernet, WLAN dan VPN. Jadi ini adalah standar-standar yang ada untuk data link layer. Ya, kemudian data link layer ini tugasnya adalah memberikan atau menyediakan akses kepada media. Ya, tentu teman-teman, kalau kita melihat pola komunikasi OSI layer, tentu harus ada yang menginisiasi hubungan antara up layer dan low layernya itu. Jadi kalau di dalam sini tadi LCC itu akan bertugas untuk mengkomunikasikan preparing, konversi dan transfer data, enkapsulasi data dari layer 3 ke layer 1. Nah, sehingga inilah mengapa disebut data link layer itu salah satu tugasnya adalah providing access to media, ya, jadi menyediakan layanan untuk bisa diakses di dalam media. Nah, kalau kita lihat di dalam slide, ya, setidaknya untuk layer 2 fungsinya yang pertama adalah accept a frame from the network medium. Jadi menyiapkan atau menerima frame, ya, dari network mediumnya. Yang kedua adalah denkapsulasi frame. Dia akan membuka frame dan mengenkapsulasinya menjadi paket. Artinya dia akan membungkus kembali pada saat frame ini akan dikirim ke layer 3, dia akan dienkapsulasi menjadi paket. Kemudian ada proses reenkapsulasi kembali dari paket ke dalam frame. Jadi layer 3 dari paket di reenkapsulasi menjadi frame. Dan begitulah sebaliknya, ya, sehingga prosesnya itu bisa terjadi dari atas ke bawah, bisa terjadi dari bawah ke atas, ya, dalam konteks OSI layer communication model. Nah, ada beberapa standar, ya, ini ada IEEE, ANSI, ITU dan ISO yang memiliki dan mengeluarkan standar untuk data link layer protokol. Kedua adalah topologi. Topologi prinsipnya terbagi dua, ya. Saya bisa sampaikan bahwa yang pertama yang mungkin bisa kita lihat dengan kasat mata dan bisa kita lihat hubungan antar perangkat dengan perangkat yang lain melalui media disebut sebagai physical topology. Artinya hubungan fisik, ya. Yang kedua adalah logical topology. Nah, logical topology ini adalah bagaimana koneksi secara virtual antar device atau antar perangkat bisa terjadi. Ini menggunakan, tadi sudah saya bahas sebelumnya, adalah alamat IP address, sehingga skema pengalamatan IP address, hubungan antar alamat dengan alamat yang lainnya di dalam satu koneksi perangkat itu disebut sebagai logical topology, ya. Nah, kalau kita lihat di slide saya sudah sampaikan bahwa physical topology itu adalah koneksi dan how device are interconnected, ya, physical koneksi dan bagaimana perangkat-perangkat itu saling terhubung. Sementara logical topology itu adalah mengidentifikasi virtual komunikasi antar perangkat, sehingga satu interface dengan interface yang lainnya itu terhubung melalui skema alamat IP address. Nah, dalam konteks one topology, ya, ada 3 physical one topology yang secara umum. Yang pertama adalah point to point, ya, ini adalah simple and the most common one topology, ya. Ini yang simple dan banyak digunakan, yaitu antara satu one dengan one yang lainnya ini disebut sebagai point to point atau endpoint di antara perangkat-perangkat one. Yang kedua adalah hub and spoke, ya, ini sama dengan star topology pada LAN, ya, hanya saja nanti ini akan tersentralisasi interkoneksinya, ya, antara branch office dan head office itu bagaimana komunikasinya point to point linknya, tetapi nanti lebih dari satu poin, ya. Sementara mesh topology ini adalah topologi yang ada di dalam WAN yang memiliki high availability dan setiap perangkat yang ada di dalam koneksi mesh topology ini terhubung satu dengan yang lainnya, ya. Jadi mesh, ya, teman-teman pasti bisa membayangkannya. Ini contoh point to point pada one topology, ya, satu router
dengan router yang lainnya melalui sebuah WAN. Bisa diperhatikan ya, ini router 2, ini router 1. Ini disebut sebagai point to point topology. Yang kedua adalah LAN topology. LAN topology terdiri dari star topology, extend star topology, bus topology, dan ring topology. Nah, setiap topologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, hanya saja nanti mana topologi yang paling cocok kita gunakan di dalam struktur dan konfigurasi jaringan yang kita inginkan. Di dalam LAN topology kita mengenal ya yang namanya half dan full duplex communication. Ini menunjukkan pola komunikasi yang terjadi di dalam jaringan itu sendiri. Ya, apa itu half duplex communication? Ini dilihat ya, only allow one device to send or receive at the time ya on share medium. Jadi hanya terjadi satu yang mengirim dan satu yang menerima. Jadi nunggu selesai ngirim dulu baru bisa menerima dalam satuan waktu ya. Kemudian ini biasa digunakan pada WLAN ya untuk bus topology dengan Ethernet hub. Sementara yang full duplex ya itu mengizinkan atau memungkinkan dua arah ya, mengirim dan menerima dalam waktu yang bersamaan. Ini perangkatnya biasanya terjadi di dalam switch ya, Ethernet switch. Oke. Pada akses control method ya ada beberapa metodologi yang bisa digunakan di dalam melakukan controlling aksesnya ini. Yang pertama disebut sebagai connection based access ya. Ini adalah metode akses control yang digunakan untuk bisa mendeteksi collision domain untuk bus topologi ya, disebut sebagai CSMA/CD. Sementara untuk akses collision avoidance ya, itu ada CSMA/CA yang ini digunakan pada wireless LAN. Ya, sementara untuk kontrol akses itu pada beberapa medium kita menggunakan yang namanya itu kontrol akses ya pada topologi ring dan RCnet. Ya. Kemudian ada yang metode lain ya, CSCMA. Ini menggunakan legacy Ethernet LAN ya, ini beroperasi pada half duplex ya, only one device send or receive the time. Jadi hanya menggunakan metode half duplex ya, di mana collision domain ini tidak bisa dideteksi ya secara bersamaan ya. Sementara CSMA/CD collision detection process ini kita dimungkinkan ya untuk transmit ya, sehingga sinyal collisionnya bisa di-share ke media yang lain dan bisa melakukan komunikasi device detect collision. Jadi perangkat itu bisa mendeteksi terjadinya collision domain di dalam portnya ya. Ini biasanya terjadi di switch. Ya, ada beberapa standar lagi yang biasa digunakan pada WLAN ya, half duplex, dan pada LAN juga, LAN atau switch itu full duplex ya. Ini mekanisme kontrolnya saja. Nah, yang ketiga adalah data link frame. Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan proses enkapsulasi yang terjadi di layer 2 data link itu dengan menambahkan header, data, dan trailer ya. Jadi nanti dibungkus kembali dengan melengkapi tiga ini ya. Data tetap, trailer ya untuk N-nya, sementara headernya adalah identifikasi nanti protokol apa pada data link layer ini yang kita gunakan. Ini bentuk data frame-nya ya, teman-teman bisa lihat. Header itu terdiri dari start frame, addressing, type, dan control. Sementara data itu terdiri dari data ya. Trailer itu terdiri dari error detection dan frame stop-nya ya, atau N-nya. Oke.
Data link layer 2 ini juga merefer ya untuk mempersiapkan komunikasi data pada layer fisikal ya yang disebut sebagai frame, dan ini digunakan di dalam local delivery frame itu sendiri ya, dan menggunakan update untuk melakukan forward ke dalam frame-frame yang lain ya. Ini adalah data link layer. Sementara LAN dan WAN frame dalam sisi logical topology pada media kita bisa temukan itu protokol-protokol yang digunakan antara lain Ethernet ya, yang kedua Ethernet ini untuk LAN biasanya pada switch ya, yang kedua adalah 802.11 wireless IEEE ya, ini untuk wireless. Bisa juga kita menemukan pada WAN itu point to point protokol ya, point to point protokol, dan HDLC ya, high level data link control, dan frame relay ya. Ini adalah protokol-protokol yang digunakan pada media access control secara spesifik yang akan menghandle logical topology di dalam data link layer. Baik teman-teman, mungkin untuk data link layer cukup itu. Mudah-mudahan bisa menggambarkan bagaimana proses dan tugas dari data link layer di dalam proses komunikasi data di dalam jaringan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!